Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Unja itu adalah Universitas Jambi, universitas terbesar di Provinsi Jambi, ada 26.000 eh, mahasiswa ya dan 1.100 dosen. Oke, adik-adik yang belum kenal saya dosen bahasa Inggris. S1 S2 3 saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Channel ini sudah meraih 100.000 lebih subscriber, udah dapat silver play button pada bulan di antar bulan Januari kemarin 2023. Terima kasih atas dukungannya. Per hari ini sudah lebih dari 118.000 subscriber. Oke, adik-adik, kali ini kita sudah pindah ke bagian C, listening TOEFL practice. Bagian A itu namanya short dialogue, percakapan singkat. Si A ngomong, B ngomong, lalu diikuti pertanyaan. Jumlah soalnya 30. Bagian B namanya long conversation, percakapan panjang. Si A ngomong, B ngomong, A ngomong lagi, B ngomong lagi, A ngomong lagi, B ngomong lagi, A ngomong lagi, B ngomong. Lalu diikuti pertanyaan 4 pertanyaan berturut-turut. Setiap pertanyaan dikasih waktu hanya 10 detik saja, sangat singkat. Cara menjawabnya sudah saya kasih tahu. Ketika percakapan terjadi, Dedek mengikutinya dengan pilihan jawaban yang ada pada nomor 1 sampai 4. Jadi ada 4 nomor. Nah, bagian C namanya talk. Talk itu semacam monolog orang yang ngomong cuma satu orang. Lama dia ngomong sama dengan bagian B, itu 60 sampai 90 detik. Lalu diikuti 4 pertanyaan berturut-turut. Jadi mirip dengan yang B. Bedanya B itu percakapan panjang, kalau ini talk. Kalau talk yang ngomong cuma satu orang. Bisa topiknya tentang ya bagaimana daftar menjadi anggota perpustakaan, mungkin pengumuman tentang wisuda, semuanya berkaitan dengan kehidupan kampus. Oke, nah sekarang mari kita lihat bagian C. Nah, teknik menjawabnya Dede masih sama ya. Jadi ketika percakapan ini terjadi, mata kita mengikuti 39 pilihan jawabannya apa. Ada nggak dia nyebutkan octopus, backbones, dan seterusnya. 40, 41, 42. Karena ketika dia ngomong itu nanti jawabannya ada di yang dia omongkan itu secara berurutan. Jadi tidak diacak. Bagian awal yang diomongkan itu adalah soal nomor 39. Bagian berikutnya 40 dan demikian seterusnya. Oke, mari kita coba. Sebentar ya. Oke, ini dia. 1, 2, 3. Questions 39 through 42. Listen to a lecture by a professor in a zoology course. The lecture is on the octopus. In previous lectures, I've been talking about different invertebrates. Today, we'll be talking about another of the invertebrates, the octopus. If you remember from the last lecture, when we discussed vertebrates and invertebrates, we said that a vertebrate is an animal with a backbone, and an invertebrate is the opposite, an animal without a backbone. An octopus, the sea animal with 8 long tentacles, is, of course, an invertebrate, because it doesn't have a backbone. The interesting point that I'd like you to note about the octopus is related to its brain. You might be surprised to learn that an octopus actually has a rather large brain. In fact, it has one of the largest brains of all the invertebrates. A large part of the brain of an octopus deals with eyesight. The octopus has really excellent eyesight. The octopus is able to see quite well. It is because such a large part of its rather large brain deals with eyesight that the octopus is able to see so clearly. Number 39. What was discussed in earlier lectures? Number 40. What is true about an octopus?
Number 41. What is true about the brain of an octopus? Number 42. What is true about the ability of an octopus to see? Oke, kita coba diskusikan jawabannya. Nanti Dede bisa mendengarkan lagi, diputar ulang aja videonya. Oke, jadi ini transkripnya. Jadi yang ngomong tadi profesor tentang zoologi, ilmu tentang hewan. Dia bilang in previous lectures, pada perkuliahan sebelumnya, I've been talking about different invertebrates. Saya berbicara mengenai invertebrata, hewan yang tanpa tulang belakang yang berbeda. Today we'll be talking about another of invertebrates. Hari ini kita akan berbicara mengenai hewan tanpa tulang belakang lainnya, yaitu octopus. If you remember from the last lecture, jika Anda masih ingat dari kuliah yang lalu, when we discuss vertebrate and invertebrate, ketika kita mendiskusikan vertebrate, vertebrata, dan invertebrata, we said that, bahwa kita mengatakan vertebrate itu adalah hewan dengan tulang belakang, dan invertebrate kebalikannya itu adalah hewan tanpa tulang belakang. Octopus, hewan laut dengan 8 long tentacles, alat peraba yang panjang, adalah tentu saja invertebrate karena tidak memiliki tulang belakang. The interesting point that I like you to note about the octopus is related to its brain. Poin penting yang menarik yang saya ingin Anda pahami adalah octopus itu berkaitan yang terkait dengan otaknya. You might be surprised, Anda mungkin kaget to learn that an octopus, mengetahui bahwa octopus itu sebenarnya has a rather large brain, punya otak yang besar. In fact, kenyataannya he has one of the largest brains of all the invertebrates. Kenyataannya dia adalah salah satu hewan invertebrata yang otaknya paling besar. A large part of the brain of an octopus deals with eyesight. Bagian terbesar dari otak octopus itu berkaitan dengan penglihatannya. Octopus has really excellent eyesight. Punya penglihatan yang luar biasa bagus. The octopus is able to see quite well. Dia bisa melihat dengan cukup bagus. It is because such a large part of its rather large brain deals with eyesight that octopus is able to see so clearly. Ini karena such a large part of its, bagian terbesar dari penglihatan itu, rather large brain deal with eyesight that octopus is able to see so clearly. Oke. Yang kita lihat adalah pertanyaan 39, what was discussed, apa yang diskusikan pada bagian sebelumnya dari perkuliahan. Jawabannya ada di sini. In previous lecture, I've been talking about different invertebrate. Berarti dia membicarakan invertebrate, other invertebrate. Hewan invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang lainnya. Kemudian number 40, jadi bukan octopus, karena 40 yang octopus. What is the true about an octopus? Apa yang fakta mengenai octopus? Octopus adalah dia tidak memiliki tulang belakang karena dia invertebrate. Ini dia. Kemudian, what is true about the brain of an octopus? Manakah yang benar mengenai otak dari seekor octopus?
bagian otak ada di sini. You might be surprised to learn that octopus has a rather large brain. Berarti otaknya cukup besar. Jadi tidak memiliki 8. 8 ini kan alat perabanya ya, bukan otaknya. Dan bukan juga memiliki otak terbesar dari semua hewan, enggak. Number 42, jadi dia hanya terbesar hewan yang invertebrata saja. 42, what is true about the ability of an octopus to see? Manakah yang benar mengenai kemampuan oktopus untuk melihat? Jawabannya adalah an octopus has very good eyesight. Ada di sini. The octopus has a really excellent eyesight. Penglihatannya luar biasa bagusnya. Jadi bukan terbatas. Nah kalau kita lihat Adik-adik, coba lihat polanya. Maksud saya pertanyaan 39 itu ketemunya kan di sini tadi. Di sini. 40 adanya di sini. Hewan invertebrata. Ini. Sedangkan 41, what is true about the brain of octopus? Mengenai brainnya, otaknya ada di sini. Sedangkan 42 mengenai eyesight-nya ada di sini. Jadi dia in order berurutan. Itulah saya bilang kenapa ketika talk-nya terjadi, orang yang ngomong ikuti berurutan dengan ini. Nah gitu. Jadi tidak melihat ke langit-langit atau memejamkan mata dengan harapan bisa berkonsentrasi. Itu strategi yang salah itu. Saya pernah kerap melihat ketika saya mengawas TOEFL dulu. Di lembaga bahasa Unja itu sering saya lihat berarti yang bersangkutan nggak paham bagaimana cara menjawab soal listening, terutama bagian B dan C. Nah, sekali lagi saya berulang kali bilang ada dia mesti latihan sering-sering. Kalau kita cek percakapan pembicaranya tadi, kosakatanya sebetulnya cukup sederhana. Yang tidak sederhana adalah ketika kedengaran di kuping kita. Kenapa? Karena belum terbiasa. Banyak berlatih. Berulang kali saya bilang di channel ini juga saya bikin video bagaimana melatih kuping. Nah, salah satu yang terbaik adalah Adik-adik download MP3 yang ada di channel ini tentang buku Longman. Nah, nanti silahkan dengarkan walaupun tanpa transkripnya. Dengarkan saja, biar kuping kita terbiasa sebelum ujian. Nah, gitu. Ya mungkin sambil nonton, sambil sarapan, sambil makan malam, dan seterusnya. Itu cara terbaik supaya kuping kita terbiasa. Karena nggak ada cara lain, harus berlatih sering-sering. Oke, demikian jangan lupa pesan saya di subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat. Kemudian kalau ada saran silakan ditulis di kolom komentar. Kalau ada pengalaman yang berharga ketika menonton channel ini tolong juga dikomentari. Misalnya Dede kemarin ada yang bilang, ada dokter yang bilang saya lulus ujian dokter, mau tes dokter gigi dan ada tes bahasa Inggrisnya, alhamdulillah nilai saya mencukupi. Ada yang bilang lulus LPDP ke luar negeri, ada yang bilang lulus SIMA UI, UGM, macam-macam. Tolong dikasih komentar, itu bagi saya adalah penyemangat. Dan terima kasih juga buat doa-doanya. Oke, saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.